Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai momento desain pattern. Nah, di sini ada anggota kami, yaitu ada Kevin Victorian, David Nicholas, Muhammad Iqbal Evansyah, Atris Alamanaba, Najwa Syafa. Next. Nah, apa itu desain pattern? Nah, desain pattern seperti yang kita ketahui merupakan pola solusi umum yang telah terbukti untuk menyelesaikan masalah desain perangkat lunak yang sering muncul. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama ada membuat kode lebih rapi dan terstruktur, lalu bisa mempermudah pengembangan fitur, mengurangi ketergantungan antar objek, dan memudahkan maintenance code. Nah, kategorinya ada apa aja? Yang pertama ada creational, ada struktural, dan behavioral. Creational fokusnya di pembuatan objek, dan struktural fokusnya di susunan class atau objek. Behavioral fokusnya ada di interaksi antar objek. Next. Nah, behavioral design pattern tuh apa sih? Nah, di sini tuh dia merupakan jenis desain pattern yang fokus pada cara objek saling berkomunikasi, berinteraksi, dan membagi tanggung jawab dalam sebuah sistem. Fokus utamanya ada apa aja? Yang pertama, itu ada interaksi antar objek, pembagian tanggung jawab, alur komunikasi dalam sistem, pengelolaan perilaku objek, dan mengurangi ketergantungan antar kelas. Nah, contoh behavioral pattern itu apa aja? Di sini ada observer, strategi, comment state, iterator, dan momento. Terus kita bisa lihat di sebelah sini bukan contoh interaksi antar objeknya. Di sini ada objek A itu yang sangat berinteraksi satu sama lain, masing-masing objek. Lalu di sini momento pattern itu termasuk behavioral design pattern karena digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan state object. Next. Nah, bagaimana mengembalikan state object? Yang pertama, objek sering berubah state. Dalam aplikasi, objek berubah seiring waktu karena aksi user atau proses sistem. Nah, yang kedua, kebutuhan mengembalikan state system harus bisa ngembaliin objek ke kondisi sebelumnya saat dibutuhkan. Seperti pada contoh-contoh di bawah ini. Nah, terus juga yang ketiga, risiko jika tanpa pattern itu apa? Nah, jadi kalau state disimpan sembarangan, akan muncul banyak masalah. Yang pertama, data internal objek itu terbuka, lalu enkapsulasinya rusak, kode sulit dirawat, ketergantungan, dan yang terakhir risiko bug sangat meningkat. Solusinya di sini kita bisa nyimpen state object tanpa mengekspos detail internalnya dan dapat mengembalikannya dengan aman. Itu sebagai solusi. Next. Nah, di sini gimana cara menyimpan snapshot state? Sini kita bisa lihat di sini momento pattern sendiri itu definisinya merupakan menyimpan kondisi objek pada waktu tertentu dalam waktu snapshot sehingga objek dapat kembali ke kondisi semula. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya dari step pertama, step saat ini di snapshot, lalu disimpan di momento, lalu disimpan di history dan restore. Nah, contoh timeline snapshot sini ada step 1, step 2, step 3 sampai dengan undo. Nah, cara kerja solusinya apa aja? Objek membuat snapshot state. Lalu snapshot disimpan sebagai momento.
Nah, histori menyimpan daftar momento state dapat dipulihkan saat dibutuhkan. Nah, keuntungannya apa aja? Yang pertama, mendukung undo, restore, dan rollback atau rollback. State internal tetap aman, enkapsulasi tidak rusak, riwayat perubahan lebih mudah dan dikelola. Next. Nah, di sini ada pengertian momento design pattern. Nah, di sini momento design pattern merupakan salah satu behavioral design pattern yang digunakan untuk menyimpan state internal suatu objek pada waktu tertentu, sehingga state tersebut dapat dikembalikan lagi ketika dibutuhkan. Nah, momento pattern memungkinkan sebuah objek menyimpan dan memilihkan keadaan internalnya tanpa mengekspos detail implementasi objek tersebut kepada objek lain. Jadi inti cara kerjanya tuh kayak gini, objek state terus di snapshot dibuat menjadi momento lalu disimpan dan bisa di restore lagi. Lalu manfaat utamanya apa aja? Yang pertama, mendukung fitur undo, redo, restore, atau rollback dengan mudah. State internal objek tetap aman dan tidak terbuka, enkapsulasi tidak longgar, riwayat perubahan lebih mudah dikelola. Next. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Jackson. Oke, selanjutnya itu ada analogi set game. Nah, jadi di sini kita coba bayangkan kita sedang bermain game. Nah, si pemain ini dapat progres pada titik tertentu. Jika ingin kembali ke kondisi sebelumnya, pemain tinggal melakukan load game. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan contoh alurnya, analogi save atau load game. Jadi yang pertama, pemain bermain dan berada pada kondisi tertentu. Pemain menyimpan progres permainan atau snapshot state. Kemudian, pemain melanjutkan permainan, kondisinya berubah. Nah, pemain memilih untuk load game dari save sebelumnya. Nah, game mengembalikan kondisi ke state yang sebelumnya disimpan. Pemetaan ke memento pattern. Nah, jadi si game karakter ini adalah originator atau objek yang memiliki state. Sementara memento-nya itu adalah file save game atau snapshot state yang disimpan. Nah, sementara caretaker-nya adalah save manager atau sistem mengelola daftar save-nya. Nah, apa saja yang disimpan? Nah, dalam analogi ini, state game yang disimpan bisa berupa level karakter, posisi karakter, file point, item atau inventory, progress misi, atau permainan.
contoh kondisi snapshot lainnya, itu yang pertama adalah status simpan atau save, di mana karakter berupa level 5, SP sama dengan 100, code sama dengan 120, terdapat inventory, terdapat sebuah pedang, perisai, ramuan, dan kunci. Kemudian lokasinya itu di hutan awal dengan waktu 10:30. Nah, setelah berubah atau game berlanjut, nantinya player akan menjadi level 6 dengan SP yang 120, gold coin yang habis, atau inventory tersisa pedang dan ramuan. Sementara lokasinya berubah jadi gua gelap dan waktu 11:15. Nah, ketika si player ini meload game, nah nantinya sistem akan kembali ke state yang tersimpan, di mana kembali ke level 5, SP kembali 100 per 100, 120, inventory terdapat pedang, perisai, ramuan, dan kunci. Kemudian lokasinya kembali ke hutan awal dan waktu 10:30. Bisa next. Nah, komponen utama memento pattern. Nah, di sini komponen utama yang pertama adalah originator atau pemilik state. Nah, originator ini adalah objek utama yang memiliki state atau kondisi internal. Originator bertugas membuat snapshot state dan memulihkannya kembali. Kemudian yang kedua adalah memento. Nah, memento ini adalah penyimpan snapshot, yang artinya adalah objek yang menyimpan snapshot state dari originator. Memento menjadi data cadangan untuk proses restore. Nah, kemudian ada caretaker atau pengelola histori. Objek yang menyimpan dan mengelola daftar memento sebagai histori. Caretaker dia mengetahui data ini, state yang disimpan. Nah, hubungan antar komponennya yaitu ada originator yang membuat memento, kemudian memento disimpan ke history oleh si caretaker. Nantinya ketika si originator ingin meload save-nya, si memento ini akan mengembalikan state-nya ke bagian di mana si originator ini akan nge-save mementonya. Bisa di next. Nah, di sini kita akan fokus pada originator. Nah, originator sendiri adalah objek utama yang memiliki state atau kondisi internal. Originator bertanggung jawab untuk membuat snapshot dari state-nya sendiri dan mengembalikan state tersebut ketika dibutuhkan. Nah, contohnya pada text editor adalah misalkan sini state internalnya ada konten halo Iqbal. Nah, state berubah ketika user mengetik nilai konten akan disimpan kembali ke snapshot memento saat dibutuhkan. Jadi ketika kita save state-nya, nantinya itu akan membuat memento. Kemudian bisa kita restore juga, memulihkan state yang sebelumnya kita save. Nah, tugas originator di sini adalah menyimpan state saat ini, mengubah state, membuat memento, mengembalikan state, dan menjaga enkapitulasi. Nah, metode yang dimiliki originator. Yang pertama ada getState, yaitu mengubah nilai state objek. Yang kedua adalah getState, yaitu melihat state saat ini. Itu save, membuat memento dari saat ini. Kemudian restore, mengembalikan state dari memento. Nah, alur pelannya kurang lebih sama seperti slide sebelumnya ya. Bisa di next. Nah, di sini kemudian ada memento. Memento sendiri adalah objek yang menyimpan snapshot atau salinan kondisi internal dari originator pada waktu tertentu. Nah, di sini ada contohnya pada text editornya. Nah, kemudian tugas memento sendiri adalah menyimpan salinan state dari originator, menjadi cadangan untuk proses restore, menjaga state agar tidak diubah sembarangan, memberikan state kembali ke originator, dan tidak menjalankan logik utama. Nah, sini ada ciri-ciri memento. Yang pertama itu adalah immutable. Jadi isi memento itu nggak bisa berubah setelah dibuat. Kemudian ada private state. State disimpan secara tertutup dan tidak di Xbox.
Terus kemudian dibuat oleh originator. Hanya originator yang bisa membuat dan menentukan isi snapshot. Kemudian digunakan untuk restore. Memento digunakan originator untuk mengembalikan state. Kemudian tidak mengatur history. Nah, pengelolaan history adalah tugas caretaker. Nah, berikut adalah contoh kodenya pada Java. Kemudian ada alur peran memento. Jadi yang pertama kurang lebih sama seperti saya sebelumnya ya. Si originator membuat memento, kemudian memento menyimpan data snapshot state, kemudian nanti si caretaker-nya akan merestore ya. Bisa di next. Nah, kemudian ada caretaker. Nah, caretaker adalah objek yang bertugas menyimpan dan mengelola daftar memento yang dibuat oleh originator. Caretaker digunakan untuk menyimpan histori perubahan sehingga sistem dapat melakukan undo atau restore ke state sebelumnya. Nah, di sini ada contoh caretaker pada text editor ya. Nah, kemudian ada tugas caretaker. Yang pertama adalah menyimpan memento ke history, mengelola urutan snapshot, mengambil memento saat undo, memberikan memento ke originator, tidak mengubah isi memento, dan tidak perlu mengetahui detail state. Nah, di sini ada prinsip undo atau LIFO, last in, first out. Nah, data terakhir yang disimpan akan diambil terlebih dahulu. Alur peran dari memento kurang lebih sama seperti kelas sebelumnya ya. Di sini ada contoh historinya. Ya, step 1 ada halo, kedua ada halo Iqbal, dan step 3 ada halo Iqbal, selamat pagi. Nah, ketika kita undo, maka dia akan kembali ke step 2 di mana itu halo Iqbal. Nah, terus di sini juga ada contoh kode Java-nya. Bisa di next. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur memento pattern. Setelah kita memahami tiga komponen utama pada slide ini, kita melihat struktur memento pattern secara keseluruhan. Di dalam struktur ini terdapat tiga kelas utama, yaitu originator, memento, dan caretaker. Originator adalah objek yang memiliki state. Memento adalah objek yang menyimpan snapshot state. Caretaker adalah objek yang menyimpan daftar memento sebagai history. Hubungannya seperti ini. Originator membuat memento melalui proses save. Memento menyimpan state snapshot itu. Setelah itu, caretaker menyimpan memento ke dalam history. Ketika proses undo atau restore dibutuhkan, caretaker mengambil memento dari history. Lalu originator menggunakan memento tersebut untuk mengembalikan state. Pada diagram, originator memiliki atribut state dan metode seperti save dan restore. Memento memiliki state snapshot yang biasanya menyediakan get state. Sedangkan caretaker memiliki story serta metode backup dan undo. Struktur ini membuat tanggung jawab tiap kelas menjadi jelas. Originator fokus pada state-nya sendiri.
Memento fokus menyimpan snapshot, dan caretaker fokus mengelola riwayat. Dengan begitu, kode menjadi lebih rapi dan prinsip enkapsulasi tetap terjaga. Jadi inti dari struktur memento pattern ini adalah originator membuat snapshot, caretaker menyimpan snapshot, dan originator memulihkan state dari snapshot tersebut. Next. Kemudian ada alur kerja memento pattern. Langkah pertama, originator memiliki state awal. Dalam contoh text editor, state awalnya bisa berupa konten dengan halo. Langkah kedua, originator membuat memento. Ini berarti state saat ini disimpan sebagai snapshot. Snapshot ini tidak langsung dikelola oleh originator, tetapi akan disimpan oleh caretaker. Langkah ketiga, caretaker menyimpan memento ke dalam history. Di sini caretaker hanya menyimpan data snapshot, bukan mengubah isinya. Langkah keempat, state originator berubah. Misalnya, teks berubah dari halo menjadi halo Iqbal karena user mengetik tambahan teks. Kemudian langkah kelima, user melakukan undo atau restore pada tahap ini. Caretaker mengambil memento terakhir dari history menggunakan prinsip LIFO. Langkah keenam, originator memulihkan state berdasarkan memento yang diberikan. Jadi state objek kembali ke kondisi sebelumnya. Alur singkatnya bisa dirangkum menjadi state awal, save, memento, history, undo, lalu restore. Ini adalah inti cara kerja memento pattern. Next. Sekarang kita masuk ke contoh kasus nyata, yaitu fitur undo pada text editor. Dalam text editor, isi teks dapat berubah setiap kali user mengetik, menghapus, atau mengedit. Misalnya pada state 1 ini. State 1 teks berisi halo. Kemudian user mengetik lagi sehingga menjadi state 2, yaitu misalnya pada state yaitu halo Iqbal. Setelah itu user mengetik lagi menjadi state 3, yaitu halo Iqbal, selamat pagi. Kemudian user menekan tombol undo. Sistem harus bisa mengembalikan teks ke state sebelumnya. Dalam contoh ini, setelah undo dilakukan, teks kembali dari state 3 ke state 2, yaitu halo Iqbal. Pada contoh ini, text editor berperan sebagai originator karena menyimpan isi teks. Editor memento berperan sebagai memento karena menyimpan snapshot teks. Sedangkan history berperan sebagai caretaker karena menyimpan daftar snapshot. Alurnya seperti ini. User mengetik teks, text editor menyimpan state, editor memento menyimpan snapshot, history menyimpan snapshot ke daftar riwayat. Kemudian saat user menekan undo, history mengambil snapshot terakhir dan text editor mengembalikan isi teks ke kondisi sebelumnya. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa memento pattern memiliki fitur undo yang menjadi lebih aman dari history karena tidak perlu mengubah isi teks editor tersebut secara langsung. Semua proses restore tetap dikendalikan oleh text editor sebagai originator. Next. Pada slide ini kita melihat bagaimana konsep memento pattern diterapkan ke dalam struktur kelas pada contoh text editor. Ada 3 kelas utama yang digunakan. Pertama adalah text editor sebagai originator. Kelas ini memiliki state berupa konten, yaitu isi teks. Text editor bertugas mengubah teks menjadi snapshot dan mengembalikan teks dari snapshot. Yang kedua adalah editor memento sebagai memento. Kelas ini menyimpan salinan konten dari text editor. Editor memento tidak mengatur proses undo, tetapi hanya menyimpan snapshot isi teks pada waktu tertentu.
Yang ketiga adalah editor memento sebagai memento. Ketiga adalah history sebagai caretaker. Kelas ini menyimpan daftar editor memento sebagai riwayat perubahan. Biasanya history menggunakan stack agar snapshot terakhir bisa diambil lebih dulu saat user melakukan undo. Alur implementasinya dimulai dari user mengetik teks, lalu text editor mengubah konten. Setelah itu text editor membuat editor memento. Editor memento disimpan oleh history ketika user menekan undo. History mengambil memento terakhir, lalu text editor melakukan restore state. Poin penting dari implementasi ini adalah setiap kelas memiliki tanggung jawab yang berbeda. Text editor fokus pada isi teks, editor memento fokus pada snapshot, dan history fokus mengelola riwayat. Hasilnya kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dirawat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini untuk ada contoh kodenya untuk originator dan memento. Di sini originatornya itu text editor, di mana text editor ini mempunyai state utama yaitu konten. Konten itu apa? Konten itu digunakan buat ngisi teks yang tadi. Misalnya tadi halo Iqbal selamat pagi. Nah, di sini text editor itu sebagai originator yang akan berinteraksi langsung sama usernya. Lalu ada editor memento, yaitu mementonya. Di sini mementonya akan menyimpan konten secara final ya, yang artinya sini private final, yang artinya di sini secara private dan nggak bisa diubah secara mudah setelah mementonya dibuat. Oke, kita next. Lalu selanjutnya yaitu caretaker-nya atau class history-nya. Di sini caretaker-nya yang akan menyimpan hasil dari memento yang sebelumnya. Caretaker ini menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out, di mana misal yang pertama kali itu ada yang diinput halo, yang kedua halo Iqbal, lalu yang terakhir halo Iqbal selamat pagi, maka saat di restore yang akan muncul itu yang terakhir, yaitu halo Iqbal selamat pagi. Di sini ada stack editor memento history yang akan menyimpan daftar snapshot, lalu ada save untuk menambahkan snapshot baru dari memento ke history, lalu ada history post yang dimana snapshot dimasukkan ke bagian paling atas atau ke stack terakhir, lalu ada undo untuk mengambil snapshot terakhir atau stack terakhir, lalu ada history pop yang untuk menghapus dan mengembalikan memento yang paling atas, dan ada return null, yaitu jika stacknya kosong atau belum diisi maka nggak ada yang bisa diunduh. Sepertinya alurnya sudah cukup jelas ya. User mengetik, lalu snapshot tersimpan, dan jika user melakukan undo, state yang terakhir masuk yang akan muncul. Nah, di sini ada contoh outputnya, di mana di sini pertama user mengetik halo, lalu disimpan, dan user mengetik lagi halo Iqbal, lalu disimpan lagi, lalu user mengetik halo Iqbal selamat pagi, namun belum disimpan. Jika user menekan undo, maka akan menampilkan state yang terakhir disimpan, yaitu state 2, halo Iqbal. Di sini ada contoh output programnya di terminal. Teks saat ini halo Iqbal selamat pagi, dan saat udah dilakukan yang muncul adalah halo Iqbal. Kenapa? Karena state 3 belum disimpan. Dan tadi
caretaker historinya menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk yaitu state 2 halo Iqbal, maka yang keluar adalah halo Iqbal. Sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan memento. Untuk kelebihannya yaitu ada menjaga enskapulasi objek, mendukung fitur undo dan restore, memisahkan tanggung jawab yang ketiga komponen tadi, memudahkan pengelolaan riwayat perubahan, proses restore lebih aman dan terstruktur, dan ada juga kekurangannya yaitu boros memori, histori bisa terlalu banyak, struktur kode menjadi lebih kompleks, kurang cocok untuk state yang sangat besar, dan perubahan state yang sangat sering karena dia selalu menyimpan ya. Sini kapan memento ini cocok digunakan saat aplikasi membutuhkan fitur restore, undo atau rollback. Lalu ada saat perubahan state penting dan perlu dilacak, saat state objek tidak terlalu besar, dan saat riwayat perubahan perlu dikelola untuk secara terstruktur. Jadi memento pattern ini sangat berguna untuk fitur restore atau undo, tapi harus digunakan dengan pengelolaan histori yang tepat supaya tidak memakan boros memori yang dapat menurunkan performa aplikasi. Nah, untuk kesimpulannya, memento design pattern ini adalah salah satu behavioral design pattern yang digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan state objek tanpa mengekspos detail internalnya. Yang dimana inti dari memento pattern ini ada 3. Yang pertama ada menyimpan state dalam bentuk snapshot, yang kedua ada mengembalikan state saat dibutuhkan, dan yang ketiga ada yang menjaga enkapsulasi agar detail internal objek tetap aman. Komponennya ada originator, memento, dan caretaker. Originator objek yang memiliki dan memulihkan state, memento yang menyimpan snapshot state, dan caretaker yang menyimpan dan mengelola histori memento. Cara kerjanya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, originator memiliki state lalu membuat memento dan disimpan di caretaker, dan jika diundo maka caretaker akan menampilkan state terakhir yang disimpan. Jadi memento ini cocok digunakan untuk aplikasi yang memiliki fitur undo atau redo, restore atau rollback, save atau load, checkpoint, dan riwayat perubahan seperti text editor, game, drawing app, form wizard, sistem transaksi, dan lain-lainnya. Oke. Jadi memento pattern ini adalah solusi terstruktur untuk menyimpan dan memulihkan state objek dengan aman dan terkelola. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.